Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, setiap manusia akan melewati satu tempat yang sama. Tidak peduli kaya atau miskin. Tidak peduli terkenal atau tidak dikenal. Tempat itu bernama kubur. Kubur bukan akhir perjalanan. Kubur adalah awal dari kehidupan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya kubur itu bisa menjadi taman dari taman-taman surga atau lubang dari lubang-lubang neraka." Hadis riwayat Tirmidzi. Lalu muncul satu pertanyaan besar yang sering membuat hati bergetar. Apakah pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir sama bagi orang muslim dan orang kafir? Apakah jasad mereka diperlakukan sama? Video panjang ini akan mengajak kita menyelami jawaban yang jarang dibahas secara utuh. Siapa Munkar dan Nakir? Allah berfirman, Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Quran Surat Ibrahim ayat 27. Para ulama tafsir menjelaskan, ucapan yang teguh adalah jawaban di alam kubur. Munkar dan Nakir adalah dua malaikat. Suaranya menggelegar. Wajahnya menakutkan. Membuat orang mati duduk dari kuburnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang hamba telah diletakkan di kuburnya dan ditinggalkan oleh para pengantarnya, ia akan mendengar suara sandal mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di saat itulah Munkar dan Nakir datang. Hakikat pertanyaan kubur. Apakah pertanyaan kubur ujian lisan? Apakah pertanyaan kubur ujian iman yang selama hidup disembunyikan di hati? 3 pertanyaan utama. 1. Man Rabbuka? Siapa Tuhanmu? 2. Ma dinuka? Apa agamamu? 3. Man nabiyuka? Siapa nabimu? Semua manusia ditanya pertanyaan yang sama. Namun, tidak semua manusia mampu menjawab. Pertanyaan kubur bagi orang Muslim. Orang beriman akan ditanya dengan lembut. Jawaban orang beriman, Rabbi Allah, Diniyal Islam, Nabiyyi Muhammad. Orang beriman akan diberi kabar gembira dengan surga. Kuburnya diluaskan sejauh mata memandang. Hadis riwayat Ahmad. Penting. Bukan karena hafalan, tapi karena iman yang dipraktikkan dalam hidup. Salatnya, kejujurannya, taubatnya, semua menjadi cahaya di kubur. Pertanyaan kubur bagi orang kafir dan munafik. Orang kafir dan munafik ditanya dengan keras dan menggentarkan. Jawaban mereka, ha, la adri. Aku tidak tahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lalu ia dipukul dengan palu dari besi sehingga ia berteriak dan didengar oleh segala sesuatu kecuali manusia dan jin. Hadis riwayat Bukhari. Kuburnya menyempit. Tulang rusuk bersilangan. Dibukakan pintu neraka. Apakah pertanyaannya sama? Ya, pertanyaannya sama. Tetapi, cara bertanya berbeda.
Suasana berbeda, dampak berbeda. Kesimpulan ulama Ahlus Sunnah, yang membedakan bukan malaikatnya, tapi iman manusia itu sendiri. Jasad dan ruh saat ditanya. Ruh dikembalikan ke jasad dengan cara yang hanya Allah tahu. Orang mati mendengar, merasakan, dan menjawab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mayit mendengar langkah kaki orang yang meninggalkannya. Hadis riwayat Bukhari. Kubur bukan tidur panjang. Kubur adalah kesadaran penuh tanpa kesempatan amal. Kisah dan renungan. Kisah ulama salaf. Mereka menangis bukan takut mati, tapi takut saat ditanya di kubur. Umar bin Abdul Aziz berkata, seandainya manusia tahu apa yang ada di kubur, niscaya mereka tak akan tertawa. Saudaraku, satu pesan besar dari kisah ini adalah tidak ada satupun manusia yang lolos dari pertanyaan kubur. Baik dia, ulama atau awam, kaya atau miskin, terkenal atau tidak dikenal, muslim sejak lahir atau mu'alaf, semuanya akan ditanya. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Ini mengajarkan kepada kita bahwa keselamatan bukan ditentukan oleh status dunia, tapi oleh iman. Kubur adalah tempat keadilan mutlak. Tidak ada titipan, tidak ada sogokan, tidak ada pembelaan. Di dunia, manusia bisa bersembunyi. Di kubur, semua topeng dilepaskan. Pertanyaan kubur bukan soal hafalan. Banyak manusia merasa aman karena berkata, "Saya tahu jawabannya." Namun kisah ini mengingatkan kita, pertanyaan kubur bukan ujian lisan. Ia adalah ujian iman yang hidup. Orang beriman menjawab bukan karena cerdas, tapi karena hidupnya selaras dengan jawabannya. Jika seseorang berkata, Allah adalah Tuhanku, maka selama hidupnya, apakah ia taat kepada Allah, atau lebih taat pada hawa nafsu, lebih takut manusia, atau takut Allah? Kubur akan membongkar semuanya. Iman yang lemah akan terkunci di kubur. Orang munafik dan kafir berkata, "Haha, la adri." Padahal di dunia mereka mendengar dakwah, melihat kebenaran, bahkan mungkin sering mengucap syahadat. Namun iman mereka tidak masuk ke hati, tidak membentuk amal, tidak mengubah akhlak. Jadi, ilmu tanpa iman akan mengunci lisan di kubur. Ini peringatan keras. Jangan merasa cukup hanya dengan tahu. Jangan menunda taubat karena merasa masih hidup. Kubur adalah awal kehidupan akhirat. Banyak manusia salah paham. Setelah mati, kita tidur. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, mayit mendengar, mayit merasakan, mayit sadar. Kubur adalah alam penantian penuh kesadaran, bukan tidur tanpa rasa. Bagi orang beriman, kubur diluaskan, dipenuhi cahaya, ditunjukkan tempatnya di surga. Bagi orang kafir, kubur menyempit, dipenuhi kegelapan, ditunjukkan tempatnya di neraka. Semua itu dimulai sejak hari pertama kematian. Amal kecil bisa menjadi penolong besar. Dari kisah ini kita belajar, yang menyelamatkan di kubur seringkali bukan amal besar, tapi amal ikhlas. Sholat yang dijaga, taubat yang tulus, sedekah yang disembunyikan, air mata penyesalan di malam hari. Semua itu akan menjelma, cahaya, keteguhan lisan, ketenangan saat ditanya. Jangan remehkan amal kecil, karena di kubur, amal kecil bisa menjadi perisai dari azab besar. Kesombongan adalah musuh terbesar di kubur. Orang kafir seringkali bukan tidak tahu kebenaran, tetapi menolak karena sombong. Kesombongan di dunia, merasa benar sendiri, meremehkan peringatan, menolak nasihat, akan berubah menjadi kehinaan di kubur, ketakutan tanpa henti,
penyesalan yang tak berguna. Kubur mengajarkan, tidak ada yang lebih mulia kecuali orang yang tunduk kepada Allah. Taubat adalah persiapan jawaban kubur. Setiap taubat yang tulus menguatkan iman, membersihkan hati, menyiapkan jawaban kubur. Selama ruh belum sampai di tenggorokan, jadi pintu taubat masih terbuka. Jangan tunggu sakit parah, usia tua, atau tanda-tanda kematian. Karena di kubur tidak ada taubat, tidak ada sholat, tidak ada amal. Yang ada hanyalah pertanggungjawaban. Kubur adalah cermin kejujuran hidup. Kubur tidak bisa dibohongi. Di dunia kita bisa berpura-pura, kita bisa terlihat salih, kita bisa menipu manusia. Di kubur, iman berbicara, amal bersaksi, hati membuka rahasia. Jika hidup kita jauh dari Allah, kubur akan terasa sempit dan gelap. Jika hidup kita dekat dengan Allah, kubur akan terasa lapang dan terang. Setiap hari adalah latihan menjawab kubur. Setiap sholat adalah latihan menjawab, siapa Tuhanmu? Setiap ketaatan adalah latihan menjawab, apa agamamu? Setiap mengikuti sunnah Nabi adalah latihan menjawab, siapa nabimu? Hidup ini sebenarnya simulasi panjang sebelum ujian sesungguhnya di kubur. Pesan ke-10, jangan takut mati, takutlah persiapan kita. Orang beriman tidak takut mati. Yang ia takuti adalah, apakah aku siap saat ditanya? Kisah ini mengajak kita, bukan untuk putus asa, tapi untuk sadar. Bukan untuk takut berlebihan, tapi untuk memperbaiki diri. Karena Allah Maha Pengampun, namun juga Maha Adil. Saudaraku, suatu hari nanti, kita akan dibaringkan sendirian di dalam tanah, tanpa keluarga, tanpa harta, tanpa jabatan. Yang menemani kita hanyalah iman yang pernah kita jaga dan amal yang pernah kita lakukan. Pertanyaan itu pasti datang, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menyingkap siapa diri kita yang sebenarnya. Jika hari ini hati kita masih bergetar, itu tanda Allah masih memanggil kita untuk kembali. Jangan tunda taubat, jangan remehkan dosa kecil, dan jangan merasa aman dengan amal yang sedikit. Karena kubur tidak menilai siapa kita di dunia, tetapi siapa kita di hadapan Allah. Mari kita perbaiki sholat kita, perhalus akhlak kita, dan ikhlaskan niat kita, sebelum tiba hari di mana lisan terkunci dan hanya iman yang mampu menjawab. Kebenaran mutlak datang dari Allah. Jika ada kekurangan dalam penyampaian ini, itu berasal dari kelemahan saya sebagai manusia. Semoga Allah meneguhkan kita dengan iman saat hidup, saat wafat, dan saat ditanya di alam kubur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.